Shalom, selamat bertemu sekali lagi di dalam Bicara Sabda. Pada kali ini saya akan membawa kita untuk bersama-sama memberikan perkongsian mengenai kepemimpinan wanita, yaitu belajar dari Priscilla. Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri Kristen pada abad pertama Masehi menurut Perjanjian Baru, di mana nama mereka berdua selalu disebutkan bersama-sama. Secara ringkas, menurut tafsiran, kita lihat siapakah Priscilla dan apa yang telah dia lakukan. Setelah Paulus meninggalkan Athena dan sampai di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dan dia baru datang dari Italia dengan istrinya yang bernama Priscilla, karena dikatakan Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Paulus singgah di rumah mereka dan mereka melakukan pekerjaan yang sama, dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu sebagai tukang kemah ataupun pembuat tenda. Jadi Paulus tinggal bersama-sama dengan keluarga Priscilla dan Aquila selama 1 tahun 6 bulan di Korintus. Kemudian setelah itu dikatakan, dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul itu bahwa Paulus pergi ke Syria dan Priscilla bersama dengan Aquila menyertai Paulus di dalam perjalanan tersebut. Sesampainya di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di sana. Ya, sebenarnya Priscilla dan Aquila meminta kepada Paulus untuk tinggal lebih lama lagi di sana, tetapi dia tidak mengabulkan permintaan mereka. Dan dia berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah Paulus dari Efesus ke Kaisarea. Nah, rupanya ini adalah merupakan rencana Tuhan, karena kemudian datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan dikatakan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dan dengan bersemangat dia berbicara, dan dengan teliti dia juga mengajar tentang Yesus. Tetapi Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran Apolos, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada Apolos jalan Allah, ataupun mengajarkan kepada Apolos tentang jalan Allah. Jadi karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, maka saudara-saudara di Efesus, termasuk Priscilla dan Aquila, mengirim surat kepada murid-murid di situ di Akhaya supaya mereka juga menyambut Apolos. Setibanya di Akhaya, maka Paulus oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam surat Paulus juga kepada jemaat di Korintus yang ditulis dari Efesus juga dituliskan, "Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu." Dan juga di dalam surat Efesus kepada Timotius dia katakan, yang pada waktu itu Timotius juga berada di Efesus, Paulus mengirimkan salam kepada Priscilla dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma juga ditulis, pada waktu itu dikatakan bahwa Priscilla dan Aquila berada di Roma, dan Paulus mengirim salam kepada mereka dan menuliskan mereka sebagai teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Saudara-saudari, melalui rentetan peristiwa ataupun perjalanan daripada kisah Priscilla dan juga Aquila, di sini kita belajar beberapa hal melalui pribadi Priscilla, terutamanya sebagai seorang wanita yang juga dilihat adalah sebagai seorang pemimpin yang menonjol pada waktu itu. Nah, apakah
ciri-ciri kepimpinan sebagai wanita yang kita boleh pelajari daripada Priscilla. Hal yang pertama adalah seorang yang bekerja sama dan saling menyokong sebagai rakan kerja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai yang ketiga adalah pertemuan dengan Paulus karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama. Saya baca, kemudian daripada itu Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di sana ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang lahir di Pontus dan istrinya Priscilla. Mereka baru datang dari Italia karena Kaisar Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus pergi kepada mereka dan karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena pekerjaan mereka membuat tenda. Paulus bertemu dengan pasangan Aquila dan Priscilla karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu membuat tenda atau kemah, ya, seperti saya katakan tadi. Pekerjaan sama mempertemukan mereka sehingga akhirnya kedua pasangan ini juga menjadi rakan sekerja atau rakan sepelayanan daripada Paulus. Teman sekerja yang disebut bukan hanya sekadar teman, tetapi Paulus sendiri menyebutkan bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk kehidupan Paulus. Ya, sesuai di dalam Roma pasal 16 ayat 3 hingga yang kelima, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Sampaikan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, sebagai rakan kerja, pasangan Aquila dan Priscilla memberikan sokongan kepada Paulus dengan menyertai perjalanan Paulus ke Efesus. Ya, ini kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sehingga yang ke-18. Ya, saya baca. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Setibanya di Efesus, Paulus meninggalkan mereka di situ. Priscilla, seorang wanita yang sepenuhnya menyokong rakan kerja yang sama-sama berjuang, bukan dengan sikap ala kadar atau kalau saya ada masa, kalau saya senang, atau kalau saya mau. Ya, bagaimana Paulus menyebutkan bahwa Priscilla dan Aquila itu telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku, menggambarkan bahwa ciri yang ada di dalam seorang Priscilla adalah seorang yang mau berkorban, menggambarkan pengorbanan, kesetiaan dan kepercayaan. Ya, seorang pemimpin yang sanggup memberikan seluruh dirinya untuk rakan sekerja ataupun yang kita sebut sebagai team player. Ya, seorang yang satu pikiran, satu jiwa, satu hati, yang sanggup mengorbankan seluruh dirinya, seluruh kemampuannya untuk bersama-sama di dalam pelayanan tersebut. Ya, apabila Priscilla dan Aquila menyertai Paulus berlayar ke Syria, artinya mereka juga meninggalkan bisnis sebagai pembuat kemah di di Korintus. Ya, mereka meninggalkan dan mengikuti Paulus di dalam perjalanannya ke Efesus. Ini juga menunjukkan bahwa mereka mengutamakan tujuan dari komitmen sebagai rakan kerja. Karena mereka sudah, saya pikir, bersetuju untuk bersama-sama di dalam pelayanan itu, maka mereka sanggup meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan untuk mencapai tujuan daripada pelayanan tersebut. Pasangan suami istri, Priscilla dan Aquila, selalu disebut bersama-sama, menunjukkan keseimbangan di dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaan mereka. 6 kali disebut nama Priscilla dan Aquila, dan beberapa kali nama Priscilla yang lebih dahulu disebut, dan kadang-kadang juga Aquila yang disebut. Nah, panggilan nama ini jelas ada kepentingannya, ya, karena biasanya di dalam menyebutkan nama pasti ada protokol tertentu untuk menyebut, apalagi menulis di dalam surat. Nama yang didahulukan itu menunjukkan kepentingan orang tersebut di dalam perkara yang disebutkan di dalam surat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kedua pasangan ini menunjukkan satu quality, mereka memainkan peranan kesetaraan gender yang sangat ketara baik di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan mereka. Hal yang kedua yang kita lihat atau kita belajar daripada Priscilla adalah seorang yang peka kepada keperluan latihan dan juga dorongan.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga 26. Sementara itu sampailah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam ayat-ayat kitab suci. Ketika Priscilla dan Aquila mendengarnya berbicara dengan berani di rumah ibadat, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ketika Priscilla dan Aquila mendengar Apolos berbicara dengan berani di rumah ibadat, mereka melihat potensi yang ada pada Apolos dan tidak melepaskannya. Apolos memiliki keberanian dan pastinya bersemangat untuk memberitakan berita baik atau firman Allah. Karunia yang ada perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan tentang jalan Allah, supaya di dalam pengajarannya akan membawa ramai orang bertobat dan mengenal Tuhan yang benar. Di dalam ayat ini sekali lagi nama Priscilla disebut lebih dahulu. Priscilla peka kepada potensi yang ada di antara para murid yang giat di dalam pemberitaan Injil. Apolos orang yang fasih dan mahir dalam ayat suci, dan ini tidak menghalang Priscilla dan Aquila untuk membimbing dengan lebih dalam lagi supaya pengajaran Apolos adalah sesuai di jalan Allah. Latihan dan bimbingan secara pribadi kepada Apolos telah membantu Apolos lebih yakin dalam pemberitaan Injilnya. Ya, dia sudah seorang yang berpengetahuan, seorang yang dikatakan mahir atau seorang yang pakar, atau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan seorang ahli di dalam bidangnya. Saya pikir dia adalah seorang theologian kalau kita boleh katakan. Ya, pasti dia sudah belajar. Nah, Paulus sendiri berkata di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus sendiri menghimbau supaya apa yang telah didengar atau dipelajari daripada dia sebagai guru, sebagai seorang pengajar, maka itu juga harus dipercayakan atau diberikan, diajarkan kembali kepada orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila karena mereka telah mendapat pengajaran daripada Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Priscilla dan Aquila mengajar dan membawa Apolos kepada sumber kebenaran itu sendiri dengan mengajarkan dengan teliti kepada Apolos apakah itu jalan Allah. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan pemberitaan Injil yang benar. Itulah yang mereka lakukan. Ini juga dapat kita sebut sebagai mentoring, ya. Mentoring itu adalah satu proses hubungan seseorang yang lebih berpengalaman dengan pelatih ataupun anak-anak buah yang dilatih, yang akan membimbing pelatih tersebut untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi dewasa di dalam iman. Itulah proses yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila melihat Apolos seorang yang pakar, seperti saya katakan, di dalam kitab suci. Dia seorang yang bijak pastinya, dan mereka melihat sesuatu yang kurang, dan mereka berinisiatif membimbingnya. Berarti Priscilla dan Aquila sendiri mempunyai penguasaan, atau mereka sendiri juga berpengetahuan. Ya, mereka mengetahui pengajaran firman Tuhan, dan meletakkan Apolos di dalam bimbingan mereka, menjadi murid bimbingan mereka. Mereka sendiri adalah pribadi yang telah benar-benar mendalami firman Tuhan, dan mereka dengan berani membawa Apolos karena mereka tahu ada sesuatu yang kurang, maka mereka mau melengkapi Apolos untuk menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang lebih baik lagi. Ya, itulah sebabnya mereka membawa Apolos dan mengajar sesuai di dalam 2 Timotius itu, mengajar untuk menyatakan apakah yang salah di dalam mungkin sikapnya, di dalam karakternya, memperbaiki kelakuannya supaya dia layak sesuai dengan firman Tuhan, dan juga mendidik dia di dalam kebenaran supaya pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Hal yang ketiga yang kita pelajari daripada Priscilla dan Aquila pada hari ini adalah mereka membuka rumah untuk pelayanan. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-19 dituliskan, jemaat-jemaat di Asia Kecil menyampaikan salam kepadamu, Aquila dan Priscilla, serta jemaat di rumah mereka menyampaikan salam kepadamu dalam Tuhan. Nah, setelah beberapa waktu
Aquila dan Priscilla menetap di Korintus dan mereka mendirikan jemaat di rumah mereka. Kita ingat Paulus sudah meninggalkan mereka ataupun sudah meneruskan perjalanan, tetapi Aquila dan Priscilla tetap berada di mana mereka memulakan pelayanan. Mereka membuka pelayanan di rumah mereka dan dari pelayanan di rumah itu kita percaya telah membawa ramai orang untuk percaya kepada Tuhan, menjangkau lebih ramai orang lagi kepada Kristus. Aquila dan Priscilla memiliki hati yang sangat besar untuk pelayanan. Ya, secara pribadi sebagai wanita saya percaya rumah adalah ruang pribadi yang tidak mudah untuk kita kongsikan atau buka kepada orang lain. Ya, rumah adalah tempat-tempat keluarga yang untuk keluarga kita, untuk kita sendiri. Dan tidak mudah untuk kita bilang menerima orang. Apalagi kalau ruangan itu digunakan untuk ibadah yang mungkin bukan hanya hari Minggu saja atau hari-hari tertentu, dan pastinya setiap hari dalam sepanjang minggu itu ada saja kegiatan atau ada saja orang yang akan datang. Ada saja risiko orang untuk datang di dalam rumah atau orang-orang baru, orang-orang asing yang kita tidak kenal setiap minggu, dan mungkin hal-hal tersebut juga tidak menyenangkan atau mungkin juga membuat kita bimbang secara pribadi. Tapi di sini kita melihat Priscilla memberikan izin untuk membuka rumah sebagai tempat pelayanan mereka suami istri. Di sini disebutkan yang pertama, ya, dikatakan Aquila dan Priscilla, ya, peranan seorang bapak. Sekali lagi disebutkan di sini bagaimana Aquila dan Priscilla, sebuah rumah dibuka untuk menerima atau membuka untuk pelayanan. Pasangan suami istri juga disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 16 yang saya sudah baca di awal tadi, menyambut Paulus di rumah mereka. Selama 1,5 tahun Paulus berada di rumah mereka bersama-sama, karena pertama mereka mempunyai pekerjaan yang sama, tetapi juga saya pikir adalah waktunya di mana Priscilla dan Aquila juga belajar daripada Paulus. Ini adalah sebuah pelayanan hospitality yang Priscilla dan Aquila tawarkan, dan ini meningkatkan peluang ketersediaan fasiliti yang membantu di dalam perkabaran berita baik ataupun pemberitaan Injil. Tanpa fasiliti dan hospitality yang tersedia, ini akan dapat menjadi halangan dalam kegiatan pelayanan pekabaran Injil. Saya percaya kita semua setuju dengan ini, dengan adanya facility ataupun hospitality yang disediakan oleh orang-orang atau anak-anak Tuhan, oleh orang-orang Kristen yang tersedia membuka rumah, pasti ini akan dapat memberikan kesempatan lebih banyak untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudari, Priscilla disebut sebanyak 6 kali di dalam Perjanjian Baru, 6 kali saja, ya. Walaupun tidak banyak detail yang kita baca ataupun yang diberikan mengenai Priscilla, tetapi 6 kali sebutan tersebut menceritakan tentang kisah seorang wanita yang telah menggunakan segala bakat, karunia, dan juga sumber ataupun harta benda yang dia ada untuk mempengaruhi penyebaran Injil. Ya, untuk membuka penyebaran Injil dan juga untuk membangun dan memupuk pertumbuhan gereja yang awal. Kepimpinan Priscilla dalam gereja yang awal ini mungkin dilihat kurang penting, ya, karena hanya 6 kali disebut berbanding mungkin murid-murid yang lain, dan ada surat-surat yang lain yang dituliskan oleh murid-murid Paulus. Hanya 6 kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul dan juga dalam surat-surat Paulus. Tapi jikalau kita perhatikan situasi persekitaran dan juga budaya pada zaman tersebut, kita dapat melihat 6 peristiwa penting tersebut seperti sebuah gong ataupun trompet yang dicanangkan, yang mencanangkan betapa pentingnya peranan Priscilla dalam pembinaan jemaat gereja ataupun pelayanan yang mula-mula, gereja yang mula-mula. Dan impaknya kita dapat melihat sendiri di dalam kehidupan Paulus dan juga di dalam pelayanannya. Saudara-saudara, budaya pada waktu tersebut juga kita lihat bukanlah yang seperti kita alami pada masa sekarang, di mana pada waktu itu wanita dilihat sebagai yang pertama, wanita adalah harta milik suami mereka, dan status wanita juga adalah di status yang rendah, yang dimana
wanita perlu tinggal di bawah perlindungan ayah atau suami supaya mereka boleh terus dilindungi atau supaya mereka terus hidup atau supaya mereka boleh menikmati status-status di dalam community, ya. Di dalam 6 peristiwa itu 5 kali nama Priscilla disebut lebih dahulu, ya. Di mana Priscilla disebut lebih banyak di dalam peranannya di dalam pengajaran, seperti yang tadi waktu mau mengajar Apolos, Priscilla punya nama yang lebih disebut. Kemudian sewaktu di dalam jemaat itu sendiri, nama Priscilla juga yang disebut. Dan ini menggambarkan kepribadiannya dan nilai dirinya di dalam pertumbuhan gereja yang awal. Artinya pengakuan orang terhadap apa yang Priscilla lakukan atau apa yang Priscilla telah sumbangkan di dalam pengajarannya, di dalam dia menyertai Paulus, sokongannya terhadap Paulus di dalam pelayanannya. Nah, budaya pada waktu itu juga seperti yang saya katakan, di mana wanita itu tidak digalakkan bekerja atau memiliki pencapaian yang di luar dari peranan tradisi wanita, ya. Priscilla disebut dan digambarkan sebagai rakan sekerja Paulus, sama dengan murid-murid yang lain seperti Timotius, Titus, Filemon, dan Lukas. Jadi Priscilla disebut, ya, kalau Aquila mungkin perkara yang biasa karena dia laki-laki. Tetapi apabila Priscilla disebut sama atau sejajar dengan murid-murid laki-laki yang lain, itu menunjukkan bahwa Priscilla telah memberikan pencapaian sebagai seorang pemimpin yang diiktiraf, yang diterima oleh community pada waktu itu. Hal yang sama juga kita lihat di mana pada waktu itu wanita dilihat kurang berpendidikan ataupun suara mereka sebenarnya tidak didengar, ya. Wanita dilarang mengajar lelaki, tetapi Priscilla disebut yang pertama sekali mengambil, ya, Priscilla dan Aquila dikatakan mereka mengambil Apolos dan membawa dia ke rumah mereka dan juga mengajar Apolos. Jadi tindakan Priscilla untuk membawa Apolos dan mengajarnya jalan Allah menunjukkan Priscilla melepasi budaya tersebut. Saudara-saudari, pada waktu itu juga budaya pada waktu itu juga di mana wanita sendiri itu tidak mempunyai pengaruh atau kuasa, ya. Tetapi Priscilla dan Aquila di dalam Roma pasal 16 ayat yang ketiga yang keempat dikatakan mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus, ya. Mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus ini seperti satu ciri hero-hero, ya, pada zaman Roma, ya. Kalau kita lihat cerita-cerita pada zaman itu, ya, mempertaruhkan nyawa berarti adalah seperti suatu menjadi hero, menjadi penyelamat. Dan ini bukan ciri seorang wanita, lebih kepada ciri laki-laki yang berperang dengan pedang dan juga mungkin sanggup tampil di hadapan untuk berjuang, membela orang-orang yang perlu dibela. Dan dalam surat Paulus ini mengatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya. Jadi ciri seorang hero, dan ini disebutkan Priscilla adalah seorang yang boleh berdiri di hadapan untuk menyatakan pembelaan bagi seorang Paulus yang pada waktu itu mempunyai ataupun berhadapan dengan banyak tantangan dan juga serangan daripada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, saudara-saudari, hari ini kita belajar dari kepemimpinan Priscilla yang memberikan pengaruh yang kaya di dalam memupuk dan dalam pengembangan gereja di Korintus, di Efesus, dan di Roma di dalam membantu pelayanan Paulus, ya, dan juga gereja yang mula-mula. Priscilla memakai karunia-Nya dalam semangat berpasukan, mentoring, dan hospitality. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memimpin dengan kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan. Hal yang dekat dengan kita, rumah kita sendiri, diri kita yang membuka dan merangkul mereka yang perlu dibimbing dan dilatih, dan juga untuk mensupport rakan-rakan kita di dalam pelayanan. Saudara-saudari, terutamanya wanita, apakah kita sebagai wanita boleh memimpin dalam keterbatasan lingkungan atau budaya yang kita ada? Semuanya bergantung kepada diri kita sendiri untuk menembus dan memecahkan tembok-tembok tersebut. Bekerja dalam satu kumpulan bersama dengan orang-orang yang tepat akan meningkatkan prestasi dan pencapaian dalam pelayanan kita.
Priscilla dan Aquila menjadi tim yang tepat ketika bergabung dengan Paulus. Ya, mereka menjadi salah satu rekan kerja yang luar biasa, menjadi pendukung kepada kejayaan pelayanan Paulus dan juga pengembangan jemaat yang awal. Ada seorang penulis yaitu John Maxwell menulis dalam bukunya 17 hukum kerjasama tim yang efektif. Ya, ini menarik bagi saya. Dinamika tim berubah menurut penempatan orang-orangnya. Maksudnya di mana orang-orang ditempatkan. Yang pertama, orang yang keliru di tempat yang keliru menghasilkan kemunduran. Ya, sama dengan kemunduran. Orang keliru di tempat yang tepat akan frustasi atau frustrated lah. Orang yang tepat di tempat yang keliru akan menjadi bingung. Tetapi orang yang tepat di tempat yang tepat akan menghasilkan kemajuan. Dan orang yang tepat di tempat-tempat yang tepat akan menghasilkan pelipat gandaan. Priscilla dan Aquila adalah orang tepat di tempat-tempat yang tepat, sehingga banyak orang yang dikuatkan, diteguhkan melalui pelayanan mereka. Dan mereka adalah tim yang mendukung pelayanan Paulus. Mereka selalu bersehati, bahkan melayani bersama-sama sehingga menjadi tim yang kuat. Priscilla dan Aquila selalu kompak, atau kita bilang sekepala lah, sehingga terjadi pemuridan dimanapun mereka berada. Saudara-saudari, hari ini saya mengharapkan perkongsian daripada Priscilla, seorang wanita yang bernama Priscilla. Ini dapat mendorong kita sekali lagi untuk dimotivasikan melakukan pelayanan sebagai pemimpin yang mempunyai semangat berpasukan atau team spirit. Menjadi orang yang suka mendorong, memberikan semangat positif kepada rakan-rakan sepelayanan. Kita mencari peluang dan berinisiatif melibatkan diri bersama rekan kerja supaya pelipat gandaan dapat terjadi. Bekerja sendiri dan bekerja berpasukan pasti akan memberikan hasil yang tidak sama. Sendiri atau berpasukan, hasilnya tidak sama. Saudara-saudari, marilah kita peka kepada keperluan rekan sekerja kita. Apalagi jikalau Anda adalah seorang pemimpin senior. Apa keperluan anak-anak buah kita? Jangan hanya menuntut hasil kerja tanpa melihat apakah mereka mampu atau ada capacity untuk melakukannya. Pemimpin yang baik adalah yang tidak loke atau tidak kedekut, berkongsi ilmu, memberikan latihan supaya anak-anak buah atau pemimpin muda akan berjaya juga seperti Anda seorang pemimpin yang berjaya. Marilah kita siap melayani dengan sikap keterbukaan untuk memberikan apa yang kita miliki untuk pelayanan. Apa yang ada pada kita tidak kita miliki selamanya. Segala harta benda pastinya berkat dari Tuhan. Sekiranya Anda berkemampuan, berilah rumah Anda dipakai untuk pelayanan. Jika Anda mempunyai waktu, berilah waktu Anda untuk mendengar dan merangkul mereka yang masih jauh dari Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita menjadi saluran berkat dimanapun Anda berada untuk melayani Tuhan dengan hidup Anda. Amin.